Terus itu namanya ya kampus PMII, Universitas PMII. Waktu 5 tahun untuk menata organisasi, untuk merapikan saf-saf alumni, membuat jejaring untuk meningkatkan khidmah kepada NU, bangsa, dan NKRI. 5 tahun rasanya memang terasa sangat cepat sekali. Tetapi 5 tahun itu menjadi terasa sangat lama bagi sahabat-sahabat yang sudah antri ingin mengganti sebagai ketua IKPMI. Oleh karena itu, kita ingin menjadikan forum musyawarah wilayah IKPMI Jawa Timur ini sebagai satu ajang demokrasi yang bermartabat dalam rangka suksesi kepemimpinan, sekaligus untuk melakukan evaluasi terhadap capaian-capaian, dan tentu nanti untuk merumuskan program-program ke depan serta membuat pokok-pokok pikiran dan beberapa rekomendasi. Sekedar tahadduts bin ni'mah, saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah sungguh pun banyak keterbatasan dan kelemahan-kelemahan. Dalam kurun waktu 5 tahun, pengurus wilayah KPMI Jawa Timur telah melakukan berbagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas dan sekaligus meningkatkan marwah pergerakan. Capaian strategis yang ingin kami nikmati dan syukuri adalah adanya transformasi ghirah, transformasi kesadaran berjamiah dari semula iklim paguyuban ketika kita masih berada di wadah yang bernama Foksika, Forum Komunikasi dan Silaturahmi Alumni. Ketika itu adalah suasana paguyuban. Yang ada adalah yang penting mangan orang mangan, sing penting kumpul. Melalui berbagai ikhtiar penataan organisasi, konsolidasi, merapikan saf-saf alumni, telah terjadi transformasi kesadaran, gairah, dan semangat berpergerakan. Sekarang 32 pengurus cabang se-Jawa Timur, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ketika waktu itu menterinya adalah sahabat Imam Nahrawi. Alhamdulillah, dengan adanya pergerakan ini, roda organisasi dan gairah berpergerakan berjamiah tumbuh sedemikian rupa, apalagi ditambah dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang telah melengkapi gerak pergerakan. Ada bantuan-bantuan alat perkantoran. Terima kasih kepada sahabat dari Komisariat Indrapura, khususnya sahabat Sadat dari fraksi Gerindra, dan juga sahabat Anik Maslaha yang membantu kendaraan operasional. Bantuannya dari Bu Gubernur sebetulnya, dari APBD, tetapi atas pokir. Kalau tidak ada pokir mungkin. Nah, untuk itu atas nama pengurus wilayah kami menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungan, support, partisipasi, dan kebersamaan selama 5 tahun ini. Saya berharap ke depan capaian-capaian ini dapat lebih ditingkatkan lagi dan lebih berkembang lagi untuk membangun network di antara para alumni. Karena sejatinya jumlah alumni PMI di Jawa Timur secara kuantitas sangatlah besar, tetapi secara kualitas tentu masih perlu terus dikembangkan. Kami juga mohon bimbingan kepada Jamiah Nahdlatul Ulama, khususnya kepada pengurus wilayah,
NU Jawa Timur. Kami adalah anak-anak NU yang siap mengabdi untuk NU dan siap mengabdi untuk bangsa dan negara. Ini kiranya yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi mohon kepada Ibu Gubernur berkenan untuk membuka secara resmi Muswil sekaligus memberikan pengarahan, dan kepada sahabat-sahabat pengurus cabang peserta Muswil saya mengucapkan selamat bermusyawarah dan mohon maaf apabila dalam masa khidmah kami selama 5 tahun tentu banyak hal-hal yang masih jauh dari harapan. Saya akui ekspektasi sangat tinggi, tetapi kemampuan juga sangat terbatas, apalagi ada alasan pandemi. Ini alasan yang paling baik untuk menghindar dari kesan bahwa kesuksesan masih tertunda. Para jajaran pengurus PWIKP yang lain serta para ketua-ketua cabang, para ketua yang hadir sekaligus utusan Muswil ini, alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa bermuswil ria untuk IKP Jawa Timur. Mudah-mudahan nantinya muswil yang akan berjalan dengan cara yang damai, lancar, dan bermartabat. Sebab harus kita sadari bahwa organisasi yang bernama IKPMII ini adalah organisasinya orang dewasa, organisasinya orang-orang tua, bukan lagi organisasinya orang-orang yang masih menjadi mahasiswa. Oleh karena itu, baik dari pola pikir, pola sikap, dan cara atau wawasan berpikir tentunya juga adalah cara-cara berpikir orang-orang dewasa. Tentu dinilainya juga dari hal produktivitas di dalam menata organisasi, bukan hanya sekedar punya semangat, tetapi tanpa penataan yang terukur. Yang kedua, kita berharap bahwa semakin lama umur organisasi ini, karena ini baru jadi ormas setelah sektor yang lain, biasanya yang sering menjadi keluhan itu adalah pada aspek distribusi kader, kemudian pengelolaan akses dan jaringan, termasuk pendistribusian hasil dari tasarruful imam manutun bil maslahah. Sebab kalau itu tidak terjadi, yang paling sering di kader-kader alumni PMI adalah mengeluh dan mengkritik orang yang mengelola kekuasaan. Hal-hal seperti ini saya kira perlu juga dikelola agar kita ke depan itu benar-benar naik kelas di semua sektor peran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, tentu kita berharap kepada Ibu Gubernur untuk cita-cita hal seperti itu, terutama di Jawa Timur, cita-cita naik kelas. Saya tadi berbincang dengan sahabat-sahabat di depan, salah satu ciri kita naik kelas adalah kalau kita punya semacam wadah pengusaha alumni PMI. Karena itu menjadi salah satu tolak ukur kita udah naik kelas enggak di sektor ekonomi. Ini mungkin juga kita berharap kepada Ibu Gubernur untuk hal-hal seperti ini bisa diafirmasi agar cita-cita sahabat-sahabat yang berikami untuk naik kelas itu juga bisa dicapai. Yang terakhir, saya berharap nanti Muswil tidak usah terlalu rame-rame. Tadi berbincang-bincang di depan gitu. Di luar boleh rebutan apapun, tapi di IKP nggak usah rebutan apapun, karena yang terpenting di IKP itu adalah berbuat sesuatu, bukan merebut sesuatu. Menjadi pengurus IKP itu paling berat karena tidak ada sesuatu yang bisa dihasilkan di dalamnya kecuali tanggung jawab dan beban-beban yang harus
dipikul. Beda dengan di partai. Kalau di partai rebutan sesuatu itu wajar karena ada sesuatu yang bisa diperoleh. Tapi kalau di IKAPMI itu tidak ada yang perlu diperebutkan. Yang ada adalah beban dan tanggung jawab. Sehingga kita berharap proses-proses yang terjadi nanti tidak perlu ribut-ribut rebutan sesuatu, bicarakan dengan baik, secara bersahabat, secara bermartabat, lalu kita nata bersama ke depan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan perlu saya sampaikan bahwa saya berdiri di sini atas nama Ketua Umum Sahabat Ahmad Mukawam, yang kebetulan beliau memang tidak bisa hadir karena memang tidak bisa meninggalkan acara yang lain, yaitu acara musyawarah atau rapat kerja alumni Undip, karena beliau juga adalah ketua alumni Universitas Diponegoro Semarang. Sehingga kepada Ibu Gubernur, kepada Bapak Wakil Gubernur dan para sahabat semua, kami menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum tidak bisa hadir di sini dan kami di sini mewakili bertiga. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selamat bermuswil ria, semoga lancar, sukses dan bermartabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2006. Jadi 2006 sampai hari ini, sekarang tahun 2022, alhamdulillah IKPMI sudah berada di seluruh provinsi di Indonesia dan hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Ini saya kira perjalanan yang cukup singkat, tapi karena ini organisasi yang memang punya basis kuat, karena basis utamanya adalah warga Nahdlatul Ulama, sehingga cara kita mengkonsolidasi juga tidak butuh waktu lama. Alhamdulillah juga di antara para ketua PW, ketua-ketua PC IKAPMI itu di daerahnya masing-masing bukan orang-orang sembarangan. Mulai dari bupati, tadi ada bahkan yang dari Gresik, satu-satunya mungkin ketua PC IKAPMI di Jawa Timur yang perempuan, yang kebetulan juga adalah wakil bupati. Pun demikian di berbagai provinsi dan berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia banyak ketua-ketua IKAPMI yang jadi ketua bupati, jadi bupati, wakil bupati, kepala dinas, DPRD sampai kiai. Itulah kekayaan yang dimiliki oleh IKPMI hari ini. Oleh karena itu, para senior, para kiai, sahabat semua yang saya hormati, tentu kita terus berharap akan ada peningkatan-peningkatan di dalam penataan ini, terutama yang paling terasa hari ini dan sering menjadi diskusi di berbagai tempat adalah kita ini menurut hasil survei yang pernah kita lakukan, indeks ideologi kita ini sebenarnya masih rendah. Artinya IKPMI itu termasuk organisasi di bawah NU yang sebenarnya ideologinya lebih cair daripada organ-organ NU yang lain. Menurut hasil survei kita, itu justru indeks ideologi tertinggi di dalam keluarga besar NU adalah dimiliki oleh Banser. Baru setelah Banser itu adalah Ansor. IKAPMI ini termasuk di urutan yang sebenarnya tidak begitu bagus secara indeks ideologi. Ini saya kira menjadi PR kita ke depan untuk kita coba tingkatkan. Yang kedua adalah dalam hal indeks kompetitif. Kita ini adalah organisasi dengan basis terbesar di Indonesia, tentu karena kita ini bagian dari warga Nahdlatul Ulama. Tetapi dalam konteks indeks kompetitif atau kemampuan berkompetisi di dalam merebut ruang-ruang sosial dan ruang-ruang publik, kita ini masuk dalam kategori yang tidak bagus. Salah satunya mungkin di samping perlu peningkatan kompetensi, leadership, dan kemampuan-kemampuan yang lain, tentu adalah yang sering kita keluhkan adalah
kita ini sering gagal belajar baris berbaris. Karena gagal belajar baris berbaris itulah kita sering mengeluh karena kita tidak mampu mencapai tahap-tahap tertentu dalam ruang-ruang kompetisi dalam kehidupan atau peran kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Ini juga menjadi catatan yang kedua yang mungkin bisa menjadi pembahasan-pembahasan selanjutnya. Yang ketiga yang lebih konkret saya kira adalah kita ini mulai, terutama Jawa Timur. Jawa Timur ini adalah dari aspek PMII maupun IKAPMI-nya itu paling dinamis. Ini menjelang Muswil aja paling ramai Jawa Timur. Beritanya paling banyak, calonnya juga paling banyak. Termasuk yang muncul di media itu adalah istrinya Ibu Bapak Wagub, dicalonkan jadi ketua IKPMI. Luar biasa dari aspek dinamika, dan ledakan-ledakannya luar biasa. Dan ini Jawa Timur saya kira sama dengan NU akan menjadi tolak ukur penataan-penataan selanjutnya. Paling tidak dalam hal kita sudah mulai berani merancang satu target, kita ini harus menjadi orang yang naik kelas secara sosial, ekonomi. Didistribusikan kemana? Bagaimana kalau kita bersepakat urunan, dan saya juga siap urunan, untuk Indonesia IKPMI itu harus punya kampus. Nah, kita urunan, nanti tanahnya minta tanah dari presiden atau apalah, terus itu namanya ya kampus PMII, Universitas PMII. Syukur-syukur untuk wilayah yang besar kayak Jawa Timur itu juga IKPMI punya satu kampus. Nah, kalau kita punya kampus besar milik PMII, milik IKAPMI, insya Allah rodok rapat repot mendistribusikan kader SDM karena kita punya lapangan sendiri. Sekaligus kita yang sering berteori, yang sering seminar, tandang dewi iso apa enggak? Kiai Asep yang nggak sering banyak demo saja bisa mewujudkan pondok kampus sebesar itu. Nah, kita yang tukang demo iso apa enggak? Hadirin rahimakumullah. Lalu untuk menampung pemikiran-pemikiran semacam LSM apa ya apa, perlu juga sekiranya ada semacam IKAPMI Institute yang di situ kita bisa mencurahkan pemikiran-pemikiran kita. Syukur bisa ada jurnal internasional yang diurus oleh itu, miliknya IKPMI. Jika teman-teman yang mau kubes tidak mesti repot ke Skopus yang kadang juga ada sayun-sayunnya. Nah, kalau jurnal internasional itu dikelola sendiri, milik sendiri, dan saya dengar-dengar koneksitas panjenengan dengan Brunei juga ada, dengan Malaysia juga ada, lalu dengan kampus di Patani juga ada, dan yang lain-lain. Sekiranya ada 4, 5 atau 6 negara yang ikut ngisi mengelola di jurnal itu, saya kira sudah memenuhi syarat untuk menjadi jurnal internasional. Jadi usul saya kedua, kalau mungkin nanti mungkin Mas Karding atau ya apa, diupayakan kita PMII IKAPMI itu punya IKAPMI Institute. Hadirin rahimakumullah. Kemudian untuk yang cabang-cabang, kami ingin sekali, khususnya di Jawa Timur, itu pastikan setiap cabang itu punya SDM cukup untuk mengambil alih rohis yang ada di sekolah-sekolah negeri, di SMA, di SMK, biasanya itu kan diambil orang lain, dikelola orang lain, diisi oleh orang lain. Lalu kalau misalnya itu diisi oleh ex-HTI, nanti mereka ketika kuliah di UGM di mana-mana, yang ngantar juga ex-HTI. Kemudian di UGM juga dikonekkan dengan komunitas HTI, dan seterusnya tetap saja seperti itu, transnasional,
kemudian radikal kontra NKRI. Andai yang ngisi, yang membina, mendidik adik-adik, membina adik-adik di rohis-rohis setiap sekolah itu kader-kader PMII, saya yakin mereka berakhlak, beradab, berkemanusiaan, berahlus sunnah wal jamaah, dan tentu ber-NKRI harga mati. Maslahat untuk Islamnya, maslahat untuk kemanusiaannya, dan maslahat untuk bangsa dan negaranya. Lebih caranya monggo nanti ketua yang baru atau mungkin jadi program lah, bahas program siapa, Malang siap, Kediri siap, dan Jember juga siap jadi pilot project. Bagaimana ada sekian puluh kader PMI punya keahlian di bidang matematika, fisika, bahasa Inggris dan seterusnya, membantu adik-adik di SMA sukses menuju perguruan tinggi. Karena yang mengantar sahabat-sahabat kita, maka ketika keterima di ITS di mana-mana, ya digabung dengan PM11 yang ada, kok PM11? PMII yang ada di kampus-kampus itu. Sehingga dengan begitu lestarilah yang kayak tadi. Ya keislaman, ya kemanusiaan, ya kebangsaan. Hadirin rahimakumullah. Tadi sahabat Amin bilang PMI itu anak NU. Nah, saya juga mengatakan anak NU tapi yang sudah mukallaf. Dan itu jangan diartikan lalu PMI tidak NU. Saya itu di Malang yang tukang ngisi itu saya. Indoktrinasi aswaja itu juga saya. Yang saya tahu nggak ada doktrin akidah di PMI itu yang keluar dari NU, nggak ada yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya karena istilahnya independen, lalu beberapa orang mengatakan PMI nggak NU. Saya katakan PMI itu anak NU tapi sudah mukallaf. Biar kita beri kebebasan untuk ngurus dirinya, tapi nggak kira lepas akidahnya dari Nahdlatul Ulama. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, saya kira organisasi kurang sehat kecuali kalau pendanaannya juga cukup. Nah, monggo nanti bagaimana di daerah-daerah diterbitkan keanggotaan apa, lalu kita akan punya HP tinggalin dulu. Nah, ya punya aplikasi dan seterusnya, gampang nanti kita ngisinya, asal ada nomor rekening khusus yang itu masuk di kasnya IKAPMI Jawa Timur. Saya kira demikian. Kami kepingin sekali kalau PMI terus berkiprah di mana-mana, dan nyuwun sewu, kalaupun ada sesuatu yang membuat PMI sedikit agak susah, jangan terlalu susah terus. Karena untuk level ranting ketuanya masih mayoritas PMI. Ojo susah-susah teman. Saya nggak bisa menyebut karena ada Ki Asep. Dominasinya tetap PMI kok. PMI Jawa Timur juga PMI, PC Malang juga PMI, PC Ponorogo juga PMI, Lamongan juga PMI. Saya ngomong bapak. Saya kira demikian. Ayo, jangan terus merana. Jangan terus-terusan berniaha. Berniaha itu kalau keluarga mati susah-susah nangis. Masih banyak sisi-sisi terang timbang adanya sisi-sisi gelap itu. Insya Allah kita tetap dominan dan kita tetap ya'lu wa la yu'la alaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.